Baik, kita mulai saja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di mata pelajaran seni budaya kelas 7 ya. Kita lanjutkan untuk materinya. Apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, bisa kalian lihat pada layar ya. Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Kompetensi dasarnya 3.3 memahami konsep dan prosedur penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Oke, kita next. Nah, ini adalah capaian atau tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama ada mengidentifikasi teknik penerapan ragam hias pada media tekstil ya. Kemudian yang kedua, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil secara lisan maupun tulisan. Jadi 3 poin ini merupakan indikator pembelajaran atau kompetensi yang harus kalian kuasai. Kita next saja. Kemudian ini ada alur pembelajarannya anak-anak. Ini sebagai peta konsep dalam proses kita mempelajari materi hari ini ya. Yang akan kita pelajari adalah penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama, pengertiannya dulu ya. Jadi kalian harus tahu pengertian-pengertian apa itu ragam hias, apa itu bahan tekstil. Kan nggak lucu ya kalau misalnya kalian belajar mengenai ragam hias pada bahan tekstil tapi nggak tahu apa itu ragam hias. Bahan tekstil aja mungkin baru dengar ya, beberapa dari kalian mungkin baru dengar kata-kata bahan tekstil, padahal bahan tekstil ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setelah pengertian kalian memahami, kita lanjutkan ke jenis dan sifat bahan tekstil. Nanti jenisnya apa saja, sifatnya bagaimana, kalian diharapkan menguasai ya, karena Bapak yakin kalian itu sebetulnya sudah sering melihat, bahkan masing-masing dari kita itu punya yang namanya tekstil ya. Next, yang ketiga ada jenis dan bahan pewarna. Nah, ragam hias ini sebelum dipasarkan, sebelum dibeli oleh konsumen, ini harus diwarnai dulu supaya menambah nilai ekonomisnya ya. Next, yang keempat, teknik. Nah, yang dimaksud dalam teknik di sini adalah teknik pembuatan bahan tekstilnya ya. Tergantung ragam hias apa, kemudian bahannya apa, tekniknya juga beda. Pada pertemuan kali ini akan Bapak jelaskan juga anak-anak ya. Next, kita masuk ke pengertian dulu anak-anak. Yang pertama, ragam hias. Apa sih ragam hias itu? Nah, kalau kalian perhatikan pada tayangan, ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Nah, perhatikan, poinnya itu ada di kata pola yang diulang-ulang. Nah, diingat-ingat, kata kuncinya ada di pola yang diulang-ulang. Karya ini bisa berupa tenunan, tulisan, misalnya batik ya,
kemudian songket, ukiran, atau pahatan pada kayu dan batu. Oke, catat, kata kuncinya adalah pola yang diulang-ulang. Kalau kalian perhatikan pakaian kalian sehari-hari itu banyak dari kalian yang memiliki baju batik. Gak usah jauh-jauh, seragam identitas SMP Negeri 1 Pemalang ya. Coba kalian perhatikan deh, seragam identitas yang kalian miliki itu merupakan pola yang diulang-ulang. Jadi bisa dikatakan seragam batik atau seragam identitas yang kalian miliki ini merupakan salah satu contoh dari seragam hias. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa seragam hias itu dapat menambah nilai ekonomis. Artinya begini anak-anak, kalau ada bahan warna putih polos dengan bahan yang ada batiknya, lebih mahal mana? Tentu saja lebih mahal yang ada motif batiknya ya. Maka walaupun bahannya sama-sama katun misalnya, apa itu bahan katun nanti akan kita bahas ya. Misalnya bahannya sama-sama katun, tapi yang satu putih polos, yang satu ada motif batiknya, pasti lebih mahal yang batik. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian next, selanjutnya penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara, ada 5 macam anak-anak ya. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil itu ada 5 cara. Catat nih, penting. Yang pertama membatik, kemudian menenun, membordir, menyulam, dan yang terakhir melukis. Nah, masing-masing poin ini nanti akan Bapak jelaskan satu persatu lebih lanjutnya. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun modern. Nah, kalau kalian pernah main ke rumah temennya di Wanarejan Utara ya, di sana ada sentra pembuatan sarung goyor. Itu merupakan contoh alat tenun bukan mesin atau disingkat ATBM. Jadi membuatnya itu masih menggunakan alat-alat tradisional. Mesinnya itu masih pakai kayu ya, rakitan sendiri. Berbeda dengan peralatan modern. Peralatan modern ini sudah menggunakan mesin pabrik anak-anak, maka proses pembuatannya juga lebih cepat. Tidak seperti alat tenun bukan mesin. Tapi alat tenun bukan mesin punya keunggulan tersendiri ya. Walaupun proses pengerjaannya lama, tapi untuk kalangan tertentu ATBM ini sangat digemari karena prosesnya sangat lama. Tidak sangat lama sih, cukup lama ya. Maka tingkat kesulitan dan kerumitannya juga berbeda dengan mesin modern. Kalau mesin modern itu kan tinggal setting mesinnya, ditinggal sudah, yang kerja mesin. Tapi kalau ATBM itu yang kerja orangnya ya. Orangnya menenun, membuat pola terlebih dahulu, tentu saja dengan langkah-langkah yang relatif panjang. Maka harga bahan yang dihasilkan dari ATBM itu lebih mahal. Contohnya saja untuk di Wanarejan itu ya, sentra pembuatan sarung goyor, satu sarungnya itu sekitar 300 ribuan anak-anak ya, satu sarung. Padahal kalau harga sarung kalian lihat di toko atau di mall yang bukan ATBM itu 100.000 saja sudah dapat ya. Itu anak-anak bedanya ATBM dengan mesin pabrik modern. Nah, terus bahan tekstil. Apa sih bahan tekstil itu? Bahan tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Nah, sekarang coba
kalian pegang masing-masing baju yang sedang dipakai. Kalian perhatikan pada bahan tersebut. Kalau diperhatikan lebih dekat, baju yang kalian gunakan ini asalnya kan dari bahan ya, bahan kemudian dijahit. Nah, bahan ini merupakan jalinan dari benang anak-anak ya. Ada ribuan benang di sana, dijalin sehingga menjadi selembar bahan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh jalinan tenunan seperti ini. Jadi ada benang yang vertikal. Vertikal itu berarti dari atas ke bawah berdiri ya. Dan ada susunan benang yang horizontal. Nah, kedua benang tadi, kedua jenis benang yang vertikal maupun horizontal ini disusun kemudian dianyam dengan sedemikian rupa sehingga membentuk lembaran-lembaran kain. Ini contoh jalinan tenunan yang paling mudah, jadi diselang-seling ya. Seperti kalian mungkin dulu waktu SD pernah menganyam tikar, itu hampir sama seperti itu. Tikar juga kan sama, tadinya dari pandan misalnya, lembaran helaian-helaian pandan kemudian dianyam sehingga bisa membentuk selembar tikar. Next, contoh yang kedua. Nah, kalian perhatikan garis yang berwarna merah yang dari atas ke bawah itu merupakan benang yang vertikal. Kemudian garis yang berwarna biru itu merupakan benang yang horizontal. Nah, itu terlihat anyamannya seperti itu anak-anak. Itu untuk bahan katun biasanya ya. Kemudian ini ada lagi contoh jalinan tenunan. Kalau ini biasanya pada sweater anak-anak ya. Tahu sweater ya? Sweater itu baju tebal yang dirajut sehingga membentuk bahannya tebal dari kain benang wol biasanya. Itu pola jalinannya berbeda dengan yang katun. Untuk tekniknya sendiri, sweater itu biasanya dirajut anak-anak. Itu ada tekniknya sendiri. Kemudian ini jalinan tenunan tikar ya, biasanya seperti ini. Nah, ini adalah contoh penampakan gambar ya, gambar kain batik. Saya yakin kalian sudah sering melihat. Ini juga contoh batik lagi. Nah, ini adalah contoh alat tenun bukan mesin, masih sangat tradisional ya. Kalau kalian perhatikan itu hanya menggunakan beberapa bilah kayu yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa membantu pengrajin untuk membuat jalinan benang ya. Jangan salah, jalinan benang yang dibuat oleh pengrajin ini sudah dibuat dulu bentuknya, polanya, sehingga nanti ketika menjadi kain itu sudah ada coraknya ya. Itu. Jadi yang diwarnai ini benangnya. Next. Ini contoh kedua, ATBM. Ini biasanya orang Batak ini anak-anak ya, kain songket ini pun sangat sederhana. Kemudian ini yang ketiga, proses pembuatan tikar. Nah, kalau kalian perhatikan itu kan benangnya warnanya beda-beda ya. Ada yang berwarna hijau, biru, dan merah. Setelah disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan motif yang diinginkan. Jadi motifnya nggak cuma polos, lebih menarik. Nah, ini contoh ATBM yang ada di Wanarjan Utara atau Wanarjan Selatan anak-anak.
Ini Pemalang punya ya. Sarung ini sudah diekspor sampai ke Timur Tengah, Arab Saudi, bahkan Amerika anak-anak. Produk ini merupakan komoditi ekspor unggulan dari Pemalang. Jadi kita harus berbangga juga produk sarung tenun kita bisa bersaing di luar negeri ya, bukan kaleng-kaleng. Next. Nah, ini alat tenun modern. Ini bisa kita temukan di pabrik-pabrik garment atau konveksi. Kalau di Pemalang itu contohnya ada di pabrik garment yang ada di sebelah utara terminal itu, misalnya yang mau ke arah Danasari, atau yang agak terkenal itu Candi Mekar ya. Ini juga mesinnya seperti ini, punya mesin sendiri. Operator atau pekerjanya itu tinggal men-setting saja. Jadi yang kerja mesin tentu saja lebih cepat. Nah, ini juga contoh pabrik pembuatan sarung ya. Kalau kalian perhatikan itu kan banyak sekali mesin-mesin yang bekerja, sehingga dalam hitungan jam saja sudah ratusan bahkan ribuan sarung yang dihasilkan, berbeda dengan ATBM tadi. Next. Nah, ini contoh pembuatan bahan ya. Bisa bahan untuk baju dan lain sebagainya. Kemudian ini juga sama. Oke, next. Jenis dan sifat bahan tekstil. Jenisnya dulu. Jenis bahan tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang itu bisa dibuat dari bahan alam anak-anak, bisa juga dari bahan buatan. Untuk yang dari bahan alam, contohnya yang pertama ada benang katun. Benang katun ini dibuat dari kapas anak-anak ya. Pernah lihat pohon kapas nggak? Kapuk lah kalau orang Jawa bilang itu kapuk ya. Kapuk itu dipanen, dikumpulkan berkarung-karung, kemudian dibawa ke pabrik, kemudian kapuk itu dipintal sehingga menjadi benang, kemudian digulung-gulung. Nah, benang itu dijual lagi ke pabrik-pabrik pembuat bahan pakaian. Tuh, kalau bahan katun, saya yakin kalian di rumah juga banyak memiliki pakaian dari bahan katun. Nah, bahan katun memiliki ciri-ciri tersendiri, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Next, contoh benang dari bahan alam. Yang kedua adalah benang sutra. Benang sutra ini dibuat dari kepompong ulat sutra anak-anak ya. Bukan ulat sutranya tapi kepompongnya. Biasanya yang banyak memproduksi benang sutra ini dari Cina. Kenapa? Karena di Cina ini merupakan habitat yang paling cocok untuk kehidupan ulat sutra. Benang sutra atau bahan dari sutra ini biasanya harganya sangat mahal. Kemudian yang ketiga ada benang wol. Nah, kalau benang wol ini dibuat dari bulu domba. Mungkin di Indonesia agak jarang kita menemui baju dengan bahan wol. Karena apa? Kalau benang wol ini biasanya digunakan untuk baju musim dingin ya. Sementara di Indonesia hanya ada 2 musim, panas dan hujan, sehingga jarang. Kalaupun ada, mungkin orang-orang yang di pegunungan yang biasa mengenakan bahan dengan bahan dari wol ini, gitu ya. Next. Nah, ini contoh pintalan-pintalan benang. Benang apa coba kira-kira? Iya, ini adalah benang katun. Dibuat dari apa? Dari kapas, betul sekali.
Nah, ini contoh kepompong ulat sutra anak-anak ya, bentuknya unik seperti pilus ya. Itu contoh kepompongnya. Nah, ini selanjutnya contoh penampakan kepompong. Nah, itu ada ulatnya sekalian ya. Jadi kalian bisa melihat itu di dalamnya ada ulatnya. Nah, kepompongnya itu yang digunakan anak-anak diproses sehingga menjadi benang. Nanti bahannya itu sangat halus kalau udah jadi. Nah, ini proses pemintalan benang sutra. Nah, ini udah jadi benang, kemudian diwarnai, setelah itu dipintal kembali sehingga menjadi bahan ya, benang sutra. Selanjutnya benang wol. Nah, ini penampakannya seperti ini. Biasanya digunakan untuk membuat sweater ini, kebanyakan ya, kebanyakan membuat sweater. Bisa juga digunakan untuk membuat kupluk. Pernah kalian melihat anak kecil ya mengenakan kupluk untuk menghangatkan kepala, atau sarung tangan juga ada, atau bisa juga, nah ini sepatu bayi ya, terbuat dari benang wol yang dia apa namanya, dirajut ya, dirajut. Fungsinya untuk menghangatkan kaki yang memakai atau kaki didik bayinya. Ini ada juga dompet. Kemudian selanjutnya ada sweater tentu saja. Biasanya ciri-cirinya untuk benang wol ini digunakan untuk pakaian-pakaian musim dingin atau digunakan untuk menghangatkan tubuh. Next, sekarang benang dari bahan buatan. Contohnya ada 3 anak-anak. Yang pertama dakron, yang kedua polister, yang ketiga nilon. Apa itu Pak dakron, polister, dan nilon? Nah, ketiga bahan ini dibuat di pabrik anak-anak, tidak bisa kita temukan di alam sekitar ya. Benang-benang tadi digunakan untuk membuat tekstil dengan jenis tertentu. Jadi tidak semuanya dapat dibuat dari 3 jenis benang tadi. Selain 3 jenis benang tadi, ada juga benang yang sebetulnya sering digunakan namun kurang begitu populer anak-anak. Misalnya serat agel dan serat rami. Nah, serat agel dan serat rami ini biasanya digunakan untuk produk tekstil yang lainnya selain pakaian ya. Misalnya tas atau makrame. Nah, makrame ini hiasan, bisa gelang, kalung, dan lain sebagainya. Nanti Bapak kasih penampakannya, contoh gambarnya ya. Nah, ini adalah contoh dakron. Kalau dilihat sekilas, dakron itu hampir sama seperti kapas atau kapuk, tapi teksturnya licin seperti plastik anak-anak. Bingung ya? Bingung. Nah, mungkin yang cewek nih udah nggak asing lagi dengan dakron. Kalau kalian punya boneka zaman sekarang itu tidak ada yang menggunakan kapuk atau kapas anak-anak, semuanya menggunakan dakron ya. Coba kalian bongkar, jangan dibongkar deh, boneka yang sudah rusak saja deh, boneka yang sudah sobek, kemudian kalian ambil sedikit isi dari boneka tersebut. Itu kan bentuknya seperti kapas, tapi kalau kita pegang itu kresek-kresek ya. Itu adalah contoh dakron anak-anak ya. Baru tahu ya namanya ya. Ya, itu contoh dakron. Biasanya digunakan untuk pengisi boneka. Kemudian ada juga bantal guling yang menggunakan dakron. Ya, penampakannya bisa kalian lihat di tampilan. Kemudian selanjutnya polister. Bahan polister ini biasanya digunakan untuk pakaian-pakaian yang bersifat apa ya? Pokoknya butuh supaya
adem, tidak panas, kemudian sirkulasi udaranya lancar. Biasanya dipakai untuk atlet-atlet. Yang cowok nih biasanya kan punya baju bola ya, baju bola. Kalau kalian pegang itu bahannya kok klemer-klemer, terasa dingin. Kalau basah cepat kering. Nah, itu contoh bahan-bahan polyester anak-anak ya. Kalau ditarik itu mulur, itu contoh bahan polyester. Kalau yang perempuan biasanya digunakan untuk bahan hijab, jilbab ya. Oke, sekarang coba kalian cek deh pakaian kalian, baik itu hijab maupun kaos bola atau jersey. Itu biasanya pakai polyester. Next, yang ketiga nilon. Nah, bahan nilon ini juga macam-macam. Ada yang digunakan sebagai jaket, kemudian hoodie tahu ya, yang kupluk itu ada, sarung tangan juga ada, macam-macam. Kemudian ini contoh bahan tekstil dari apa nih coba? Pernah lihat nggak sendal atau sepatu seperti ini? Ya, tadi sudah Bapak sebutkan bahwa ada bahan lain selain dari bahan katun, sutra, wool, atau dakron, polyester, dan nilon. Ini adalah contoh serat agel dan rami, betul sekali. Kalau kalian lihat ada sendal ya, sepatu, topi, bahkan boneka itu anak-anak ya. Kalian lihat pada tampilan itu banyak contoh-contoh barang dari rami, betul ya, serat rami. Sebetulnya ada satu bahan lagi anak-anak ya, yang sedang dikembangkan. Bahannya itu terbuat dari enceng gondok anak-anak. Tahu enceng gondok? Enceng gondok itu tanaman yang biasanya tumbuh di rawa-rawa. Nah, ini biasanya menjadi penghalang atau pengganggu para nelayan. Karena perairannya itu ditumbuhi enceng gondok, otomatis kan perahunya jalannya susah. Nah, ini biasanya tumbuhan ini dibuang begitu saja. Tapi di daerah Semarang atau mana itu ya, Rawapening itu ya, itu tanaman enceng gondok ini bisa diproses sehingga bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan tekstil tertentu. Nah, yang paling populer dan familiar dari Rawapening itu adalah sendal anak-anak. Sendal dari bahan serat enceng gondok. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi serat rami sudah. Selanjutnya serat agel ya. Ini contoh kerajinan makrame. Nah, yang waktu SD pernah membeli benang beberapa helai, kemudian kalian anyam sendiri, kalian bentuk sendiri sehingga bisa menjadi gelang yang bisa dipakai. Itu contoh kerajinan makrame. Kalau nggak pernah ya lihat di tayangan aja ya. Itu contohnya. Kemudian next ada sifat bahan tekstil. Tadi kita sudah belajar jenis-jenisnya. Sekarang sifatnya. Yang pertama dulu bahan dari alam ya, yaitu bahan katun. Sifatnya menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi anak-anak. Jadi dipakai juga adem kalau yang bahan katun ini. Kemudian yang kedua bahan sutra. Kalau dipegang itu kesannya lembut, licin. Kemudian kalau dilihat itu lebih berkilap. Kemudian lentur dan kuat anak-anak ya. Karena sutra ini terbuat dari kepompong ulat sutra. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk bila digunakan. Nah, ini salah satu keunggulan dari bahan sutra, mengapa harganya itu sangat mahal ya. Next, yang ketiga bahan wool. Bahan wool ini sifatnya lentur, kemudian tidak mudah kusut, tahan panas,
tahan panas itu kalau disetrika dengan temperatur tinggi itu kuat, tidak meleleh, tidak terbakar. Kemudian kalau kena panas itu teksturnya malah apa ya, lunak. Kok lunak, lebih tepatnya itu ya lemes lah, lemes kalau kena panas. Karena kan bahannya itu dari bulu domba anak-anak ya. Bulu domba ini kan merupakan pakaian alami domba-domba yang ada di dunia ini, jadi dimanfaatkan manusia. Next, sekarang bahan buatan ya. Polyester dan nilon ini tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Nah, makanya hati-hati kalau kalian punya jersey atau hijab yang bahannya polyester atau nilon itu, nyetrikanya jangan panas-panas, karena bisa meleleh anak-anak ya, bisa terbakar. Kemudian selanjutnya ada jenis dan bahan pewarna tekstil. Ada dua jenis anak-anak, ada dua jenis pewarna. Yang pertama pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami ini diambil dari bahan-bahan yang ada di alam, bisa dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, bahkan dari kayunya ya. Contohnya tumbuhan soga, kemudian kesumba. Kalau soga dan kesumba mungkin kalian asing ya. Yang biasa kalian temui di rumah aja deh, contohnya kunyit ya. Kunyit itu untuk menghasilkan warna apa? Kira-kira warna kuning. Kemudian ada juga daun pandan misalnya. Daun pandan ini untuk menghasilkan warna hijau. Nah, jenis pewarna alami ini juga memiliki sifat tertentu. Sifatnya mudah luntur, kemudian mudah pudar karena tidak tahan sinar matahari. Kemudian yang kedua, pewarna buatan. Nah, kalau yang pewarna buatan ini dari bahan kimia anak-anak ya. Contohnya naptol dan indigosol. Sifatnya tidak mudah luntur dan tahan sinar matahari. Nanti tabel ini bisa kalian catat ya. Kemudian next, contoh penampakan apa nih? Ya, ini adalah tanaman soga anak-anak ya. Kemudian ini adalah kesumba ya. Oke, kalian sudah melihat contoh dua tumbuhan yang biasa digunakan untuk pewarna alami. Sekarang kita lihat contoh pewarna buatan dari jenis naptol. Pewarna naptol ini biasanya digunakan dengan teknik celup anak-anak. Jadi bahan tekstil yang akan kita warnai itu direndam, dicelupkan ke dalam larutan naptol. Ini contohnya. Ini merupakan biangnya ya anak-anak ya, atau naptolnya. Nanti ini dilarutkan ke dalam ya. Minyak bisa, air bisa, tapi biasanya air. Yang oil base atau basisnya minyak itu sekarang jarang digunakan. Nah, ini dari pewarna naptol tadi kemudian dilarutkan ke dalam air sehingga nanti airnya kan berubah sesuai warna yang kita inginkan ya, sesuai warna naptol yang tadi sudah dilarutkan. Kemudian barulah bahan tekstilnya kita masukkan ke dalam air tadi, kita rendam, kemudian kita angkat dan seterusnya. Setelah itu bahan tekstil tersebut dijemur. Akhirnya jadilah sebuah bahan tekstil yang berwarna. Nah, teknik pewarnaan juga macam-macam, akan kita bahas lebih detailnya pada pertemuan selanjutnya. Next dulu ya.
Next, pewarna indigosol. Ini biasanya digunakan dengan teknik celup atau bisa juga colet. Yang teknik celup ini yang water base biasanya. Kalau yang colet biasanya si oil base ya. Nah, ini contoh indigosol, pewarnaan bahan batik setelah diberi malam. Dicelupkan atau bisa juga dicolet seperti ini. Jadi kita menggunakan kuas untuk menyapukan atau mencolet pewarna, kemudian kita sapukan di bahan. Nah, ini contohnya seperti ini. Next, pewarna alami. Oke, kita masuk ke pewarna alami ya, contoh-contohnya. Yang pertama ada tumbuhan pace atau mengkudu. Ini menghasilkan warna merah dari kulit akarnya ya. Jadi di dalam tanahnya. Kemudian yang kedua kunyit. Bagian tanaman yang digunakan adalah rimpangnya atau umbi akarnya ya, menghasilkan warna kuning. Yang cewek-cewek, bapak yakin sih udah sering ketemu sama kunyit ini ya. Di dapur banyak. Kalau kamu nggak percaya, coba tanya ibu, Bu, yang namanya kunyit mana sih, Bu? Kalian klotok aja pakai kuku, nanti tangan kalian berwarna kuning. Next, kelapa. Nah, baru tahu kan kelapa itu bisa digunakan untuk pewarna alami. Jadi bahan yang digunakan itu kulit luarnya, atau kalau bahasa Jermannya itu tepes anak-anak. Tepesnya itu ya, yang berserabut. Warna yang dihasilkan adalah warna krem kecoklatan. Kemudian yang ketiga ada bawang merah. Bagian bawang merah yang digunakan itu kulitnya anak-anak, menghasilkan warna jingga kecoklatan. Kemudian yang kelima teh. Nggak nyangka ya teh itu bisa jadi pewarna tekstil ya. Teh itu yang diambil daun yang tua. Kalau daun yang tua ini warna yang dihasilkan coklat. Kemudian ada putri malu. Putri malu tahu ya, tanaman putri malu biasanya di sawah-sawah banyak ini. Kalau kita colek daunnya nanti mengkirut, namanya putri malu. Nah, yang digunakan bunga dan daunnya bisa memberi warna kuning kecoklatan. Kemudian tumbuhan mangga. Kalau tumbuhan mangga ini dari batang anak-anak ya, atau juga dari daun. Tapi yang sering batang kalau tumbuhan mangga ini bisa menghasilkan warna hijau. Kemudian alpukat. Nah, alpukat saya juga suka ini kalau alpukat ya. Kalau alpukat ini diambil daunnya untuk warna hijau kecoklatan. Jadi kayak hijau-hijau army gitu mungkin ya, hijau kecoklatan. Kemudian yang ke-9 manggis. Nah, kalau kalian habis makan manggis, kulitnya jangan dibuang. Selain sekarang kulitnya ada ekstraknya, kulitnya juga bisa digunakan sebagai pewarna pakaian. Nah, kulitnya ini digunakan untuk mengambil warna coklat keunguan ya. Kemudian 10 randu. Nah, tadi selain kapasnya bisa kita ambil sebagai bahan katun, ternyata daun pohon randu ini juga bisa menghasilkan warna abu-abu anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada tanaman jati. Yang diambil adalah daun jati yang masih muda, dapat menghasilkan warna merah kecoklatan. Kemudian yang ke-12 selanjutnya indigo. Indigo ini merupakan tanaman perdu yang menghasilkan warna biru. Hati-hati, beda dengan indigosol ya. Kalau indigosol ini bahan pewarna buatan dari kimia. Tapi kalau tanaman indigo atau nama latinnya itu Indigofera tinctoria.
Ini yang diambil bagian tanaman pada daun atau rantingnya, menghasilkan warna kebiruan. Semakin tua tumbuhan indigonya, maka semakin biru. Kayaknya kita jarang melihat ya tanaman indigo. Nah, nggak apa-apa, itu kalian lihat di tampilan gambarnya saja ya. Kemudian yang selanjutnya secang. Jenis tanaman keras ini yang diambil adalah bagian kayu untuk menghasilkan warna merah. Warna merah ini adalah hasil oksidasi anak-anak setelah sebelumnya dalam pencelupan berwarna kuning. Tanaman secang ini biasanya banyak di dataran tinggi anak-anak ya. Makanya di sekitaran Tanjung Sari, Widuri, Danasari, Pelutan itu kayaknya saya belum pernah melihat tanaman secang. Ini banyak sekali di dataran tinggi, di Wonosobo, dataran tinggi Dieng itu banyak tumbuhan secang. Oke, gitu anak-anak, materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik-teknik pewarnaan ya. Teknik-teknik yang dapat diterapkan pada ragam hias. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti kalian bisa japri Bapak ya di WA boleh. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kalian mencari dari sumber lainnya di internet, banyak sekali. Kemudian jangan lupa materi yang Bapak sampaikan hari ini kalian rangkum. Itu anak-anak ya. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.